Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sahabat-sahabatku semua, dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Mustasyar PWNU Bali, wilayah Bali. Ini menarik karena di dalam cuplikan videonya, Kiai yang menjabat sebagai Mustasyar PWNU Bali ini berani sekali. Ini menurut kami jarang kiai yang berani berceramah seperti ini. Nah, kita dengarkan bareng-bareng bagaimana beliau memberikan edukasi, pencerahan kepada kita semua. Kita dengarkan bareng-bareng. Kalau meluncur tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48, di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja, tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, dari saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang dirongrong. NU tidak berambisi. Sejak dulu NU memerdekakan negara ini, setelah itu yang berpolitik kok. Tapi yang penting negara ini jangan dihancurkan. Itu yang paling penting. NU. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apa yang disampaikan beliau, Kiai yang menjabat sebagai Mustasyar PWNU Bali ini benar. Ini sesuai dengan data sejarah tahun 48. Kita sudah dihebohkan oleh sejarah pemberontakan Musa Al-Munawwar. Ini dari Yaman, Habib ini, Musa Al-Munawwar ini. Terus tahun 65 ada sejarah yang betul-betul mengguncang NKRI. Apa? Pemberontakan G30 SPKI sampai sekarang diperingati sebagai sejarah kelam bangsa Indonesia. Dan tokoh dari G30 SPKI laki-laki itu DN Al-Aidid atau Dipa Nusantara, Ahmad Al-Aidid, marganya Al-Aidid. Ini termasuk orang Yaman juga. Dan apabila kita tengok ke negara asal muasalnya, Yaman Selatan itu negara komunis.
Ini ngeri. Makanya kami berpikir, mereka selalu keluar-keluar munculnya PKI. Bahkan sang Imam Unyil yang terbaru ini itu selalu mengatasnamakan kemunculan PKI. Provokasinya itu, hasutannya itu, yang punya golok, yang punya celurit, asah, yang punya pedang asah. Sewaktu-waktu PKI muncul, kita babak, kita gulung. Nah, seakan-akan PKI mau muncul, seakan-akan komunis mau menguasai Indonesia lagi. Aduh, ini jadi blunder kalau menurut kami. Karena apa? Faham komunis atau PKI ini sudah resmi dilarang di Indonesia. Sebagai organisasi terlarang tentunya sangat berisiko seumpama mengibarkan bendera. Tanpa basa-basi tentunya aparat akan menangkap semuanya. Menurut kami tidak perlu berlebihan karena sudah dilarang oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain kami juga berpikir, mereka kok selalu berkoar-koar mengatakan bahwa PKI muncul, PKI sudah bergentayangan, banyak sekali temuan-temuan. Tapi kan hanya ndabrul, ndobos, tidak ada data yang diungkapkan, tidak ada fakta yang diunggahkan, cuma keluar-keluar saja. Terus kami berpikir jangan-jangan ya golongan mereka yang PKI itu. Makanya ada istilah orang Jawa yang mungkin efektif. Seumpama hari ini kita cermati, wong alok wi mesti melok. Jadi orang yang suka mengatakan PKI biasanya yo PKI, gitu loh. Itu apa ya? Semacam teori lah. Orang Jawa itu kan terkenal dengan teori ilmu titennya, bahwa yang bagus menanam itu musim sekian, yang bagus manen itu musim sekian. Itu paham orang Jawa yang terkenal dengan ilmu titen. Dan ini menarik untuk kita cermati, kita kaji bareng-bareng, kita resapi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Yai Mustasyar PWNU Bali tadi. Dan kita harus betul-betul memahami bahwa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah tugas kita bersama. Hari ini ada pergeseran-pergeseran yang secara sadar ataupun tidak sadar ini kita rasakan. Kalau dulu kiai-kiai kampung mendominasi keadaan, ya buktinya pengajian-pengajian itu marak, ramai dulu. Tetapi hari ini kiai-kiai kampung sudah tidak laku lagi. Pengajian sepi, majelis pengajian sepi, acara pengajian sepi. Sekarang digeser dengan maraknya majelis sholawat. Tentu ini ada skenario, ada pola yang diterapkan oleh golongan tertentu. Dan ini ada hubungannya dengan mereka. Makanya Kiai-Kiai Mustasyar dari PWNU Bali ini menyampaikan, hari ini kita harus betul-betul jeli, betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita salah mendukung atau salah mencintai. Kalau kita sampai salah mencintai, yang di situ itu orang itu yang kita cintai itu justru akan merusak, mencopoti tiang-tiang penumpang kekokohan NKRI, tentu ini sangat berbahaya. Makanya kita harus membulatkan tekad. Dan salah satu penopang tegak dan kokohnya NKRI adalah jamaah yang namanya NU. NU berjuang mati-matian. Kiai-kiai kita
leluhur-leluhur kita mati-matian memerdekakan Nusantara ini dari cengkraman kolonialisme. Pada saat sudah merdeka, ya sudah, kamu yang ngurusi. Biasanya seperti itu, Kiai. Dan tidak pernah mau memperdulikan tentang negara. Ya mau memperdulikan, cuma untuk otoritasnya itu biasanya diserahkan kepada orang-orang. Ulama-ulama kita sibuk untuk mencetak santri, mencetak kiai yang berakhlakul karimah, tentunya ngurusi pondok pesantren. Dan kita semua merasakan hari ini bagaimana NU diporak-porandakan. Mulai distorsi sejarah NU sudah mulai. Banyak saudara-saudara kita NU ini kebingungan mau mengikuti sejarah yang mana, sejarah Kiai Asngat Samsul Arifin kah, atau sejarahnya geng Pekalongan yang memunculkan nama kakeknya. Ini salah satu skenario. Dan di sisi lain mereka pinter sekali berkamuflase. Di suatu ceramah mereka mengatakan kalau ada orang yang ngomong tidak usah NU-NU-nan, jangan diikuti, itu bahaya. Wah, seakan-akan paling NU sendiri, terus ada narasi. Wajar seumpama beliau mendukung penuh NU karena kakeknya tokoh pendiri NU. Luar biasa skenario-skenario yang dimainkan ini. Makanya kita harus betul-betul paham, betul-betul mengkaji, betul-betul mencermati gerakan-gerakan ini. Bahwa di balik gerakan para Baklawi ini ada sesuatu yang tersimpan, visi misi yang jahat. Tentu kita semua sudah bisa menebaknya. Mereka ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini harus kita lawan, ini harus kita luruskan seumpama ada distorsi sejarah. Baik sejarah bangsa dan bernegara kita, sejarah NU. Kita harus luruskan. Pembelokan makam menjadi Habib, ini harus kita luruskan. Harus. Karena ini sangat berbahaya untuk bangsa dan bernegara kita untuk jangka waktu yang akan datang. 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Pada saat tidak kita luruskan. Hari ini saja kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita banyak yang termakan sejarah bohong ala mereka. Bagaimana nasib generasi muda kita yang akan datang? Pada saat bukti otentik seperti makam Nusantara dirubah menjadi bin Yahya, menjadi Habib, tentu ada semacam prasasti yang menguatkan pengakuan mereka. Dan ini berbahaya untuk bangsa dan bernegara kita. Waktunya kita bangkit, waktunya kita luruskan bahwa mereka itu sejarahnya itu kelam, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yai tadi. PKI, DN Al-Aidid, Muso Al-Munawar, 48, 65. Gelap Indonesia gara-gara perilaku mereka. Kelam Indonesia gara-gara perilaku mereka. Dan ini sebagai kehati-hatian kita. Jangan sampai kita salah mencintai. Jangan sampai kita salah mendukung orang yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.